Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan firman Tuhan melalui kitab 1 Timotius. Sekarang kita memulai dari ayat pasal 5 dari ayat 1 sampai 25. Ayat nasnya ayat 8. Mari kita membaca bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Engkau yang memberikan hari Sabat kepada kami, dan Tuhan menerima kami dan mau memberikan hidup melalui firman Tuhan. Tuhan, tolong rendahkanlah hati kami, biarlah kami beribadah dengan Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan bimbinglah kami untuk mendengar firman Tuhan. Pakailah saya ini di dalam kasih karunia Engkau, biar saya sendiri oleh karena Engkau menyatakan firman Tuhan, dan kami semua sungguh taat dan menuruti firman Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, bimbinglah kami di dalam Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu kita sudah mendengar firman bagaimana menjadi teladan bagi orang yang percaya di dalam gereja. Dasar menjadi teladan adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk menjadi teladan bukan karena moral, tetapi kekuatan firman Tuhan. Sekarang Paulus menasihatkan Timotius sebagai gembala di Efesus supaya melayani jemaat agar terpelihara gereja Efesus menjadi komunitas Kristen yang baik di dalam gereja, supaya gereja bertumbuh sehat. Bagaimanakah gereja yang sehat dan komunitas Kristen yang benar? Jemaat gereja Efesus terdiri dari berbagai kaum dan lapisan. Paulus membagikan kasih karunia bagaimana melayani berbagai kaum atau lapisan ini di dalam gereja, sehingga gereja Efesus menjadi komunitas Kristen yang sehat pula dan dapat mendukung pertumbuhan rohani yang baik di dalam Tuhan bagi orang yang percaya. Semoga kasih karunia Tuhan memberikan kita arah rohani yang baik untuk memelihara komunitas kebenaran, yaitu gereja Tuhan pada masa ini. Amin. Sudut pandangan yang pertama adalah menegur anggota gereja, ayat 1 sampai ayat 2. Lihat ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Inti mesej ini diberikan oleh Paulus kepada Timotius adalah supaya gereja Efesus menjadi gereja yang benar. Dan melalui bagian firman ini juga memberikan kesaksian kepada kita bagaimana dapat berdiri sebagai gereja yang sehat di mata Tuhan. Paulus menasihatkan dan membagi kasih karunia kepada Timotius sebagai gembala supaya menempatkan dirinya pada posisinya yang tepat. Sebagai gembala muda, Timotius melayani jemaat dari berbagai lapisan. Artinya ada yang tua dan ada yang muda, ada yang lebih muda daripada dia. Jadi untuk melayani mereka tidak bisa pukul rata, karena setiap lapisan itu ada karakter masing-masing. Di sini ada kendala. Bagaimana menegur jemaat? Karena ada orang yang lebih tua dari Timotius. Tentu bisa segan untuk menegur mereka jika mereka keliru.
Namun Timotius tidak boleh diam, tetapi tetap harus menegur jika ada kesalahan atau ketidakbenaran. Jadi di dalam gereja tidak memandang usia sebenarnya. Jika ada kesalahan harus ditegur, tetapi cara menegurnya yang berbeda. Dalam menegur, Timotius harus menegurnya di dalam kemurnian. Kemurnian di sini artinya menegur di dalam kebenaran Tuhan, bukan karena kepentingan sendiri atau karena emosi. Kepada laki-laki lebih tua harus menegur sebagai bapa, dan kepada perempuan lebih tua menegur sebagai ibu, dan kepada yang lebih muda sebagai adik. Namun semua teguran itu harus dilandaskan di dalam kemurnian, yaitu kebenaran Tuhan, bukan logika atau adat atau kemanusiawian atau moral atau politik. Semuanya harus didasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi, ketika menegur harus menggunakan firman Tuhan menjadi patokan, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang hidup, yang memberikan hidup kepada siapa saja, kepada yang menegur dan yang kepada ditegur. Jemaat Tuhan atau komunitas Tuhan dapat bertumbuh dengan sehat harus dilandaskan dalam kemurnian, yaitu firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan saja yang murni di dalam dunia ini. Tanpa kebenaran Tuhan artinya tidak bisa menjadi komunitas Tuhan. Tanpa kebenaran Tuhan, tanpa firman Tuhan tidak bisa menjadi gereja yang benar. Suatu gereja yang benar harus murni berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan etika, bukan berdasarkan logika, bukan berdasarkan pengetahuan umum. Gereja harus berdiri di atas firman Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepada orang yang ditegur ketika mereka keliru terhadap firman Tuhan. Kita sebagai manusia sungguh sebenarnya lebih suka menegur tanpa firman Tuhan, karena kita menegur dikuasai oleh emosi dan berniat untuk membalas dendam. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus menegur dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan mendatangkan hidup yang kekal. Karena kebenaran Tuhan adalah kekuatan Tuhan yang dapat memberikan hidup kepada orang yang percaya. Amin. Saya, yaitu Bapak juga, harus menegur kalian anak-anak dalam kebenaran Tuhan. Karena kita juga gereja Tuhan, bukan di dalam emosi, bukan di dalam emosi. Dan karena posisi Bapak sebagai Bapak kalian, memang Bapak kesal kepada kalian dan suka beremosi karena kalian suka sembarangan. Memang karena kesal, Bapak suka beremosi juga ketika menegur kalian. Tetapi tanpa kebenaran Tuhan, hanya emosi saja, tertinggal hanya luka. Ya enggak? Tanpa kebenaran Tuhan juga tidak ada hidup yang menobatkan kalian. Karena itu Bapak mau menegur kalian di dalam kemurnian, yaitu di dalam firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan saja dapat memberikan hidup. Karena firman Tuhan saja dapat memberikan kesadaran rohani.
sebab di dalamnya ada tangan Tuhan yang mengelola kita. Amin. Sudut pandang yang kedua, melayani janda-janda. Paulus menceritakan dan menasihatkan Timotius di dalam perikop ini paling banyak tentang janda-janda. Bukan karena Paulus ahli janda. Sebab di dalam gereja ataupun di dalam masyarakat, kaum yang lemah itu adalah janda-janda. Bagaimana gereja menyikapi masalah janda? Lihat ayat 3 sampai 7. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Sekarang Paulus membagikan kasih karunia karena di dalam gereja juga ada janda. Paulus membagikan kasih karunia kepada Timotius bagaimana melayani janda-janda itu. Janda adalah seorang istri yang ditinggalkan suaminya. Di dalam orang Yahudi tentu dilarang untuk bercerai. Sebagai orang Kristen apalagi. Jadi janda-janda yang dimaksud di sini bukan karena perceraian yang disebabkan oleh perempuan. Jemaat Efesus mayoritas adalah bukan orang Yahudi dan bukan orang Kristen dulunya. Mereka orang Yunani atau Romawi juga ada. Mereka pasti ada yang bercerai dan menjadi janda. Janda adalah orang yang tertindas dan lemah. Namun Paulus mengingatkan bahwa janda itu harus benar-benar janda. Berarti ada janda yang bukan benar-benar janda. Janda yang benar karena ia menjadi janda karena diceraikan suaminya atau ditinggalkan mati oleh suaminya. Berarti sepatah kata janda di sini adalah pihak korban. Dan yang benar janda itu juga bukan karena diceraikan suaminya, karena berselingkuh. Timotius harus melayani janda itu di dalam Allah dan supaya mereka berkenan kepada Allah. Janda jangan menjadi objek yang terus dikasihani, tetapi janda harus hidup benar juga. Jangan karena janda orang yang lemah, maka janda bisa hidup sembarangan. Jadi dalam melayani janda, Timotius harus melayaninya kepada Allah dan berkenan kepada Tuhan. Janda harus menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun di dalam permohonan dan doa dan siang dan malam. Dan janda yang hidup juga bukan janda yang hidup bermewah-mewah dan berlebihan. Jadi Timotius harus memperingatkan hal-hal ini juga kepada janda-janda, yaitu mereka juga termasuk bagian gereja dan mereka juga harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apakah maksudnya? Maksudnya sebagai anggota gereja tidak ada pemisahan antara hidup yang benar dan tidak. Janda juga harus hidup di dalam Tuhan. Mereka harus hidup di dalam Allah dan mereka hanya memandang Allah dan bersandar kepada Allah. Lihat ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad
dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Di sini Paulus berkata bahwa orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, dianggap sebagai orang yang murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jika melihat perkataan Paulus ini, sungguh sangat ekstrim. Orang yang tidak memelihara kaum keluarganya dianggap murtad dan dianggap orang yang tidak beriman. Apakah artinya? Orang yang tidak memelihara kaum keluarganya berarti orang yang membelakangi kasih. Jadi, gereja yang benar adalah gereja yang penuh dengan kasih. Gereja yang sehat adalah gereja yang hidup di dalam kasih. Orang yang tidak memelihara kaum keluarganya berarti orang yang membelakangi kasih. Orang Kristen hidup di dalam kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi, jika tidak mengasihi sesama atau kaum keluarga, ia melawan atau keluar dari kebenaran Allah, yaitu kasih itu. Tuhan Yesus pernah berkata, hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jika tidak ada kasih, berarti dia murtad. Murtad artinya keluar dari Tuhan. Jadi ketika tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama disebut murtad. Jadi kalau tidak melayani kaum keluarganya juga disebut murtad. Tanpa kasih tidak mungkin dapat melihat dan berkenan kepada Tuhan. Orang yang merasa dikasihi Allah, ia dapat melihat Tuhan dan mau berkenan kepada Tuhan. Dan oleh kasih Tuhan itu dapat mengasihi sesama. Dan orang yang tidak ada kasih tidak mungkin menjadi orang yang beriman. Orang yang tidak ada kasih bagaimana bisa percaya kepada Tuhan? Sebab iman datang dari kasih. Karena kasih Allah yang tertumpah kepada kita, maka kita dapat beriman kepada Dia. Karena kasih Allah yang mencurahkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka ada iman, yaitu iman pengampunan dosa dari Tuhan. Mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Karena tidak ada kasih Allah di dalam kita. Kenapa tidak ada kasih Allah di dalam kita? Berarti kita tidak mengenal Dia. Kita bisa tanya kepada diri kita masing-masing, khususnya Siwon, Siin, dan Sijin, kenapa setiap hari Sabat hatinya tidak bersatu kepada Tuhan? Bukan karena tidak makan, tadi pagi kita juga makan, sebab tidak ada iman kepada Tuhan. Kenapa tidak ada iman kepada Tuhan? Karena tidak ada kasih Tuhan. Kenapa tidak ada kasih Tuhan? Karena tidak mengenal Tuhan. Tanpa kasih tidak mungkin ada iman. Jadi dasar di dalam komunitas Kristen adalah kasih Allah, bukan perintah, bukan kuasa manusiawi, tetapi kasih yang mendatangkan keselamatan. Ketika kita melayani sesama di dalam komunitas atau gereja, pada waktu itulah gereja itu menjadi gereja yang sehat. Kalau begitu, kasih seperti apa yang menghidupkan? Kasih yang menghidupkan jiwa adalah kasih Allah. Karena memang banyak kasih di dalam dunia ini, tetapi tidak ada yang menghidupkan. Yang menghidupkan adalah kasih Allah. Karena kasih Allah saja yang memberikan pengampunan dosa melalui penyerahan anak Allah yang tunggal kepada orang berdosa. Jadi ketika gereja menyatakan kasih Allah, ketika gereja ada kasih Allah, maka gereja itu menjadi gereja yang kuat. Gereja Jakarta Center bisa menjadi gereja yang kuat dan sekarang bertumbuh di dalam gereja yang kuat ketika para gembala
dan anggota gereja Jakarta Center saling mengasihi, tetapi mengasihi di dalam Tuhan. Mengasihi di dalam Tuhan artinya mengasihi di dalam firman, mengasihi di dalam keselamatan, mengasihi di dalam Injil. Ayat-ayat selanjutnya adalah mengenai janda-janda lagi. Paulus melanjutkan lagi hal mengenai janda-janda dan lebih mendalam. Ini bukan karena tadi Bapak sudah bilang Paulus itu ahli janda. Tetapi persoalan janda adalah persoalan yang paling sensitif. Karena dianggap bagian yang paling lemah dalam jemaat dan juga di dalam perlakuan terhadap janda-janda ini mengandung kehidupan. Lihat ayat 9 dan 10. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang-orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Yang didaftarkan sebagai janda di dalam gereja itu adalah usia yang kurang dari 60 tahun dan hanya bersuami satu kali dan terbukti melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik. Artinya, sungguh yang didaftarkan menjadi janda harus memenuhi kriteria usia dan kriteria perbuatan. Mengapa demikian? Janda di dalam komunitas Kristen bukan sembarangan, tetapi sungguh dasarnya kebenaran. Jika ditilik Pak dari syarat pendaftaran janda itu, sebenarnya janda itu adalah pelayan. Artinya, walaupun dia seorang janda, mereka mendasarkan hidupnya dalam kebenaran Tuhan. Jadi janda itu bukan menjadi jiwa pengemis, tetapi janda itu adalah pelayan. Janda dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Dan janda yang di dalam Tuhan Yesus juga dapat melayani sesamanya di dalam firman Tuhan. Dan mengapa harus di bawah 60 tahun dan tidak boleh lebih? Sebab usia seperti itu kuat dan produktif untuk menjadi pelayan. Lihat ayat 11 dan 12. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, maka itu ingin kawin. Mereka itu ingin kawin dan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Paulus menasihatkan Timotius supaya jangan mendaftarkan janda muda. Janda muda itu bercerai karena mereka berselingkuh atau karena nafsu daging. Mereka digairahkan keberahian. Dan janda muda itu juga mau akhirnya kawin lagi. Namun tindakan mereka bukan hanya bercerai manusia, tetapi dianggap bercerai dari Kristus. Sebab bercerai itu artinya mereka memilih keinginan sendiri dan bukan memilih dalam Tuhan Yesus yang memiliki mereka melalui penumpahan darah di atas kayu salib. Mereka bercerai karena keinginan mereka. Mereka bukan dipimpin oleh Tuhan yang sudah memiliki mereka. Gereja yang sehat harus berdiri kokoh dalam Kristus, bukan kepada hal-hal yang lahiriah. Gereja Tuhan harus kudus. Gereja Tuhan selalu memikirkan kebenaran Tuhan. Timotius harus menjaga kekudusan gereja, dan itu dapat berdiri jika mendasarkan kepada kekudusan di dalam Kristus. Ayat 13 berkata, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Janda muda jangan didaftarkan sebagai janda di gereja karena karakter mereka yang biasa masuk ke rumah orang dan malas dan suka bergosip. Paulus tahu kebiasaan para janda itu adalah malas.
dan suka bergosip. Janda-janda muda mereka malas dan mereka suka mencampuri urusan orang. Jadi supaya menjaga gereja supaya tetap kuat, janda-janda seperti ini jangan didaftarkan. Tujuannya adalah untuk melindungi gereja, bukan tidak mengasihi si janda, tetapi harus melindungi gereja. Karena itu mereka jangan didaftarkan di dalam gereja. Dan bagi janda muda itu sebaiknya setelah mereka kawin dulu. Jadi mereka kawin dulu. Lihat ayat 14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk nama kita. Bukan artinya janda-janda muda tidak boleh masuk kepada gereja, tidak. Mereka di luar gereja, mereka hidup dulu dengan benar melalui kawin dulu, supaya mereka lepas dari gosip dan mereka biar menjadi pelayan keluarganya dulu. Supaya apa? Supaya gereja jangan menjadi buruk namanya. Ini bertujuan supaya menjaga nama baik gereja. Dengan nama baik gereja dapat menjadi saksi kebenaran. Kalau nama gereja sudah jelek, gereja tidak bisa menjadi terhambat di dalam melayani Tuhan. Dengan nama baik gereja dapat menjadi saksi kebenaran. Sebab dari janda-janda itu juga ternyata sudah ada yang tersesat oleh iblis dan menjadi coreng bagi gereja. Janda-janda yang muda itu sekarang memberikan coreng bagi gereja. Karena mereka masuk gereja, mereka merusak gereja. Lihat ayat 16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi jemaat yang mempunyai kaum keluarga, ada jemaat dia mempunyai kaum keluarga yang janda, mereka melayani, bukan gereja yang melayani. Kenapa? Janda ini masih punya kaum keluarga yang bisa melayani mereka. Supaya apa? Fokus jemaat di dalam gereja biar melayani yang sungguh-sungguh janda. Melalui berfokus pada pelayanan janda-janda ini dalam kebenaran, gereja Tuhan benar-benar sehat dan kuat dan tidak menjadi objek cemoohan dan menghalangi sebagai sumber berkat. Gereja Tuhan tidak terjebak masalah manusiawi, tetapi menjadi saksi kebenaran Tuhan yang melayani segala sesuatu di dalam kebenaran Kristus. Amin. Yang ketiga, pelayanan penatua dan jemaat lain. Ayat 17-25. Anggota gereja juga termasuk penatua. Penatua sebagai pelayan jemaat posisinya sungguh penting. Mereka ini pelayan yang melayani jemaat. Jika penatuannya tidak sehat, maka jemaat juga tidak sehat. Sekarang Paulus mau menasihatkan Timotius tentang penatua-penatua sebagai pemimpin di dalam gereja. Mereka ini seperti gembala. Posisi penatua sangat penting. Karena itu perlakuan kepada penatua harus tepat. Lihat ayat 17 dan 18. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di sini Paulus menegaskan agar menghormati penatua karena jeripaya mereka yang menghidupkan dan melayani gereja. Apalagi mereka yang memberitakan firman Tuhan. Apa maksudnya? Gereja yang sehat mendirikan tata urut yang benar. Penatua atau pemimpin gereja harus dihormati oleh jemaat. Inilah tata urut. Suatu gereja yang sehat, tata urutnya pun sehat. Ketika pemimpinnya dihormati oleh jemaat, maka gereja itu menjadi gereja yang sehat juga. Melalui tata urut yang baik ini,
jemaat dapat mendengar firman Tuhan juga dengan baik. Jika tidak ada tata urut di dalam gereja, gereja menjadi sembarangan dan hancur. Jemaat tidak mau mendengar penatua, bagaimana mereka memperoleh kebenaran, bagaimana mereka mau beroleh disiplin. Jadi penetapan penatua sebagai pemimpin gereja harus dihormati dengan benar. Lihat ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Penatua juga ternyata bisa juga salah, bisa juga jatuh. Namun, apakah maksud Paulus menuliskan kepada Timotius tentang hal ini? Ini bermaksud supaya sungguh penatua menjaga posisinya sebagai penatua yang benar karena pengaruhnya besar dan dia dihormati. Jadi penatua harus menjadi penatua yang baik, bukan penatua yang sembarangan karena posisinya itu menghidupkan. Namun, jika ada kesalahan di dalam penatua, tuduhan itu harus didukung 2 atau 3 orang saksi. Maksudnya, kesalahan penatua ini harus dirasakan jemaat dan mereka bersaksi. Ini bukan isapan jempol, ini bukan gosip. Sebab jika hanya isapan jempol atau hanya tuduhan, maka merusak gereja dan hilang kepercayaan kepada penatua yang memberitakan firman Tuhan. Jika tidak ada kepercayaan kepada penatua, maka firman Tuhan tidak bisa diberitakan dengan benar. Jadi, jika penatuanya salah, harus ada saksi dan harus bicara dengan benar. Tetapi, jika hanya bergosip, posisinya menjadi hancur. Jemaat akhirnya tidak mau dengar penatua dan iblis berkuasa dan bermain-main di sana. Akhirnya firman Tuhan tidak diberitakan dengan benar. Karena itu harus bicara dengan benar. Lihat ayat 20 sampai 22. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dalam Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Selanjutnya Paulus menasihatkan Timotius sendiri sebagai kepala gereja di sana bagaimana mengurusi jemaat sebagai anggota gereja. Pertama, Paulus harus menegur jika ada yang berbuat dosa. Timotius harus menegur di depan semua orang supaya orang yang berdosa yang lain takut. Terhadap dosa, pemimpin gereja jangan berkompromi. Harus menegur supaya bertobat. Dosa tidak boleh dinegosiasikan. Harus dinyatakan. Yang kedua, penatua di dalam menegur yang berdosa harus umum dan tidak memihak. Pertimbangannya adalah Allah dan Kristus Yesus, bukan logika, bukan posisi, dan bukan hubungan. Karena dia adik saya, karena dia anak saya, karena dia teman saya tidak mau menegur. Sebagai pemimpin gereja tidak boleh demikian. Harus menegur. Menegur dosa harus berdasarkan firman Tuhan dan kebenaran, bukan karena pertimbangan manusiawi yang moral. Yang ketiga, Timotius sebagai pemimpin harus fair dan tidak ikut terbawa dosa orang lain. Pemimpin gereja harus berdiri teguh dalam kebenaran dan tidak berkompromi. Ketika pemimpin melakukan itu, gereja juga bisa terjaga di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi, untuk menjadi gereja yang sehat, bukan hanya jemaat, tapi seluruh anggota gereja termasuk jemaat dan pemimpin rohani harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Baru menjadi gereja yang sehat. Pemimpin tidak bisa bilang jemaatnya harus benar, tapi dia sembarangan, tidak boleh. Gereja yang benar semuanya benar. Lihat ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Paulus menasihati Timotius supaya menjaga kesehatannya.
sebagai pemimpin gereja. Timotius, dia penyakit pencernaan. Jadi dia harus sehat. Jadi minumlah anggur sedikit biar pencernaannya sembuh. Supaya jangan terhalang sebagai pemimpin gereja, Timotius harus menjadi sehat. Jadi pemimpin gereja juga harus sehat. Kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita dapat melayani gereja. Jika kita tidak sehat, akan berpengaruh kepada pelayanan gereja. Jika gembalanya sakit, siapa yang datang ke kampus? Jika gembalanya sakit, siapa yang dapat melayani domba sampai dombanya terima firman Tuhan? Karena itu, pemimpin di dalam komunitas Kristen juga harus sehat. Sion calon pemimpin. Kalau Sionnya sakit, bagaimana Sion mau menjadi gembala? Sion pasti hanya berbaring saja. Papa juga seperti itu waktu itu. Jadi kita harus menjaga kesehatan, harus menjaga makanan. Jangan karena kita suka makanan itu kita makan sembarangan, akhirnya sakit, kita tidak bisa melayani pelayanan Tuhan. Sebagai kesimpulan, lihat ayat 24-25, mari kita membaca bersama-sama. 24 dan 25 bersama-sama. 1, 2, 3. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pula perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Dosa begitu berbahaya dan pengaruhnya besar dan dapat merusak gereja. Demikian juga perbuatan baik, pengaruhnya besar sekali. Jadi, agar gereja menjadi sehat adalah gereja itu menjauhi dosa dan melakukan kebenaran. Amin. Mari kita membaca ayat 8, 24 dan 25. 1, 2, 3. Tetapi Sebentar. Ini kenapa hilang? 8, 24, 25. Oke, kita membaca ayat 8, 24 dan 25. 1, 2, 3. Tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 24-25. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Mari kita membaca, berdoa. Tuhan, terima kasih. Bagaimana gereja menjadi sehat dan kuat? Gereja harus berdasarkan kebenaran Tuhan. Gereja harus membuang dosa. Dan gereja harus kudus. Dan juga gereja melakukan kebenaran Tuhan. Kami terima kasih menerima kasih karunia dari Tuhan. Bagaimana gereja kami menjadi sehat dan kuat? Kami harus benar-benar membuang dosa dan kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami harus mendasarkan Injil, bukan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan logika, bukan berdasarkan teori, bukan berdasarkan filsafat. Kami ini biar memegang Injil Yesus Kristus. Tolonglah Tuhan berkuasa di dalam kami, di dalam gereja kami, di dalam keluarga, supaya kami menjadi anggota gereja yang sehat di dalam Tuhan Yesus. Setiap hari kami mengakui dosa kami dan menjauhi dosa, dan kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.